Baik, juri, mosi kita hari ini adalah Dewan ini akan mengadopsi mekanisme student loan di Indonesia. Sebelum saya masuk ke ranah argumentasi, saya akan menyanggah beberapa pernyataan dari tim pro. Tim pro bilang akan ada jeda waktu dalam pembayarannya. Kalaupun nantinya dijeda, tidak akan ada jaminan di Indonesia bahwa mereka akan langsung dapat kerja. Karena nyatanya di status quo kita, angka lulusan terdidik dan lapangan kerja yang tersedia pun sangat jauh. Jika banyak lulusan terdidik nantinya, apakah akan ada jaminan bahwa mereka tidak akan menjadi pengangguran? Yang kedua, tim pemerintah bilang bahwa mereka tidak akan menghilangkan konsep beasiswa. Sedangkan di status quo kita nanti, kalau student loan dan beasiswa diterapkan secara bersamaan, itu akan membuat kondisi semakin buruk. Karena literasi masyarakat Indonesia termasuk sangat rendah. Kemampuan kognitif rata-rata masyarakat Indonesia akan membuat mereka menggampangkan kondisi ini, di mana nantinya mereka akan merasa selalu punya opsi cadangan. Padahal sebenarnya mereka tidak paham adalah opsi cadangan ini akan jauh lebih merugikan. Kalau memang ternyata dananya banyak dan besar, bukankah lebih baik untuk fokus ke pengembangan beasiswa agar lebih merata, karena pajak Indonesia yang disalurkan ke ranah pendidikan pun tidak sebesar pajak-pajak yang disalurkan ke bidang lain. Lalu, tadi tim pro bilang bahwa beasiswa di status quo kurang karena proses syaratnya buruk. Artinya, konsep beasiswa yang harus dibenahi sebenarnya. Karena beasiswa itu konsepnya bagus dan membantu. Apabila yang dimaksud adalah syarat kompetensi, itu sebenarnya tidak ada masalah, karena jika tidak ada syarat itu, orang-orang tidak akan berkembang secara kapabilitas. Lalu yang terakhir, tim pro tidak menjelaskan apabila nanti dalam pelaksanaannya ada mahasiswa yang tidak membayar, sanksinya nanti apa? Karena ini adalah uang dari negara yang apabila nanti tidak ada timbal baliknya, apabila nanti tidak dibayarkan kembali, negara itu akan rugi dan pengembangan lain pun nantinya ikut terhambat. Saya sebagai tim kontra tidak setuju dengan mosi ini. Tujuan kami adalah membuktikan mengapa penerapan mekanisme student loan tidak efektif apabila diterapkan di Indonesia. Mari masuk ke dalam argumentasi. Mosi ini pada akhirnya tidak bisa dijustifikasi karena student loan itu bertolak belakang dengan prinsip pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia berfokus kepada peningkatan sumber daya manusia dan mencerdaskan bangsa. Sedangkan student loan ini adalah bentuk kapitalisasi di bidang pendidikan. Saya akan membawakan beberapa karakterisasi. Yang pertama, kenapa sebenarnya mekanisme yang ada di status quo ini sudah cukup? Yang kedua, mengapa student loan ini konsepnya tidak baik untuk diterapkan di Indonesia? Yang pertama, mekanisme kebijakan di status quo sebenarnya sudah cukup. Karena Indonesia menawarkan bantuan subsidi pendidikan lewat beasiswa negara seperti LPDP, KJMU, KIPK, dan lain sebagainya, serta beasiswa swasta seperti beasiswa Jarum, beasiswa Bayan, dan lain-lain. Yang mana dalam penerapannya, beasiswa ini diberikan kepada orang-orang yang memiliki kompetensi dan prestasi dari berbagai golongan. Mengingat prinsip pendidikan Indonesia yang berfokus kepada kemajuan bangsa dan harus merata, mekanisme kebijakan di status quo sebenarnya sudah sangat memenuhi prinsip tersebut dalam implementasinya. Contohnya, seperti KJMU dan KIPK. Dua subsidi ini tertuju khusus jelas kepada masyarakat tidak mampu, masyarakat-masyarakat yang harusnya terdaftar jelas sebagai kaum menengah ke bawah. Jadi sebenarnya, beasiswa yang sudah ada pun sudah mencakup semua golongan. Namun, jelas persyaratannya harus tertuju kepada orang-orang berkompetensi karena sesuai dengan prinsip pendidikan. Dengan persyaratan seperti ini, orang-orang akan lebih termotivasi untuk belajar lebih keras untuk meraih beasiswa. Dan pada akhirnya, kecerdasan dan SDM bangsa pun ikut meningkat. Motivasi ini juga sebenarnya muncul karena dua hal. Yang pertama tuntutan, yang kedua keinginan. Jadi sekalipun tidak ada tuntutan, motivasi untuk berkembang akan tetap muncul dan eksis. Yang kedua, penerapan mekanisme student loan bukanlah hal yang bagus di Indonesia. Indonesia adalah negara berkembang. Kondisi finansial rakyatnya sangatlah jauh dari kata cukup. Lapangan pekerjaan yang tersedia juga angkanya sangat jauh dibandingkan dengan lulusan sarjana. Sedangkan di Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya, lapangan kerjanya terbuka sangat luas karena kualifikasi rekrutmennya tidak seperti di Indonesia yang mensyaratkan minimal pendidikan dan maksimal umur. Perlu diketahui, kualifikasi rekrutmen seperti ini muncul karena kurangnya sumber daya manusia di Indonesia. Tidak seperti di Amerika. Hal ini membuktikan bahwa jika nantinya student loan diterapkan, pada akhirnya hanya akan tercipta masalah baru, yakni A. Tingginya resiko gagal bayar, dan B. Terjadinya kapitalisasi pendidikan. Yang pertama adalah yang A.
tingginya resiko gagal bayar. Resiko gagal bayar nantinya akan sangat tinggi karena jika tidak ada lapangan pekerjaan, artinya tidak akan ada pendapatan. Dalam mekanisme student loan, ia adalah hutang yang harus dibayarkan dengan bunga pinjaman. Artinya, jika nantinya mereka menunggak atau bahkan gagal bayar, bunganya ini nantinya akan terus bertambah besar. Ketika bunganya terus bertambah besar, mereka akan semakin kesulitan untuk membayar. Bahkan skema seperti ini sebenarnya sudah sangat amat sering terjadi di Indonesia, yaitu skema pinjol atau pinjaman online. Dan yang B, terjadi kapitalisasi pendidikan. Akan terjadi kapitalisasi di dunia pendidikan karena jika nantinya masyarakat ini memiliki kemudahan akses untuk membayar uang kuliah, pihak kampus dengan mudah bisa saja terus menaikkan biaya agar tetap mendapatkan keuntungan yang besar. Karena nanti biayanya semakin tinggi, bunganya juga akan semakin tinggi. Hal ini juga membuka jalan untuk lembaga student loan ini beroperasi dengan skema orientasi profit, bukan orientasi hasil. Hal ini jelas sangat amat mencederai prinsip pendidikan di Indonesia yang berfokus kepada orientasi hasil, yaitu kecerdasan bangsa dan peningkatan sumber daya manusia. Dua skema masalah ini cukup untuk membuktikan bahwa konsep dan mekanisme student loan nantinya hanya akan menjadi skema yang buruk dan tidak efektif apabila diterapkan di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.